Assalamualaikum Bu Ayu. Nggih, waalaikumsalam Ibu. Kadosipun iki nenggo buat riyen nggih. Bu Kus, kabarnya? Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah. Demikian pula. Semoga Bunda sehat selalu nggih. Amin pangestu doanya Ibu. Banyak Nggih. tugas selalu sehat. Amin, amin. Nggih, doanya. Ini menunggu Bu Warni riyen berarti nggih. Nggih. Ini tadi juga habis dari sana Bun. Monitoring tes semester 1. Iya, sedang Sekaligus PAS. sekaligus saya juga monitoring bagaimana pelaksanaan program sekolah penggeraknya. Saya ajak koordinnya sekalian begitu. Pas itu kebetulan ketemu komitenya juga, Bun. Saya juga meling-meling sama komitenya terkait sekolah penggerak juga. Alhamdulillah komitenya juga kok mendukung sekali terkait sarpras dan sebagainya itu. Ya, walaupun SD-nya jumlah muridnya tidak begitu banyak, tapi ya komitenya sangat antusias. Nggih, saya juga semangat dan berdoa yang terbaik untuk seluruhnya nggih Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya, hubungan itu memang Tunggul itu sedikit memprihatinkan sih Bu dari segi sarpras, dari peserta didiknya itu ya. Oh, Bunda sudah ke lokasi alhamdulillah sampun Oktober. Saya selalu memberikan semangat kepada Bu Warni, guru komite. Ya alhamdulillah Bu Tri juga menyampaikan enjoy dan melaksanakan program ini ya Mbak Ayu. Ya saya selalu berupaya. Semangat kepala sekolahnya juga, guru-gurunya semangat. Nggih, Ibu. Nah, itu memang kan saya tanya untuk lokasi sekolahnya itu gimana Bu? Lah, ini kan ya wilayahnya tidak begitu luas Bu. Jadi ya mungkin pengaruh kan sudah ada juga sekolah swasta. Ya saya juga memberi motivasi pada intinya. Ya monggo, yang penting kita tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat begitu. Tetap disiplin dalam pembelajaran dan sebagainya. Jadi pertimbangan prioritas tentunya kan peserta didik juga nggih Ibu gitu. Nggih. Lah ini Bunda. Ya, Ibu Tri nih. Assalamualaikum Bu Tri. Kangen deh aku. Lagi flu Mbak Ayu. Loh, iya kayaknya lagi musim hujan nggak di Sragen hujan terus enggak? Hujan terus niku. Nggih. Itu kalau saya misalnya kayak udah rasa lerep-lerep gitu, selain minum vitamin, makan daging. Daging malahan? Iya. Protein jadi baik sapi maupun kambing gitu. Terus jadi obat batuk diminum, air putih hangat, masih gatal-gatal. Iya, kalau itu kemarin saya juga habis itu Bunda Nur. Saya sempat nggak dinas 2 hari dulu, demam kan. Ini loh yang pertama tenggorokan itu sakit. Gatal. Demam. Terus dijuin apa Bun? Ya saya tiap hari jahe, sampai sekarang pun jahe terus. Oh jahe, nggih. Saya dikasih serai. Nggih jahe. Saya dikasih serai itu terus ya minum vitamin. Faktor kecapean pengaruh kalau saya dulu itu kehujanan. Oh ini kan juga PAS pasti terus nanti penilaian pasti lagi terkuras tenaganya ya. Ini saya praktek dengan Bunda Ayub ya, tambah cantik ini. Aduh, betul. Tambah glowing, tambah glowing. Ya betul, saya panggil dengan Bunda Ayub ini tambah cantik ini aku. Tambah glowing. Ini saya juga kuliah minggu ke-15, maksimal kan 16. Jadi juga lagi padat-padatnya nuntasin materi, terus menjelang penilaian. Tapi bismillah, semoga semuanya tanggung jawab lancar gitu. Ya,
di bulan ini juga ada PMO, ada refleksi, ada loka karya gitu ya. Pokoknya tetap ekstra jos. Masih muda ya, energik, pokoknya semangat kok. Ya, mumpung ada kesempatan, peluang, rezeki. Lah ini Bunda Warni itu masih berusaha masuk. Nggih mboten napa-napa, santai mawon. Nggih. Nanti sambil menunggu absen pulang kita ngobrol-ngobrol aja. Sebetulnya tadi Bun, saya mau daring bareng-bareng di Tunggul 2. Kan rencananya jam 8 toh, akhirnya di jam 1 akhirnya kesadaran di rumah aja gini. Ya, saya matur ke Ibu Kepala, Bu ngapunten, semula jam 8 tapi saya undur jam 1 karena ada rapat Bu gitu, ya udah deh. Gitu. Apa-apa. Iya Bu. Gus, besok loka karya sudah ada informasi dereng ke belum Bun, loka karya yang tahap 1 atau tahap 2 Bun? Bulan ini Bu. Nah ya, untuk yang saya pendampingan yang sekolah penggerak tahap 1 nggih. Terus pundi? Tahap 1 atau tahap 2 Bun? Angkatan 2 ini. Oh, yang Bu Warni ini. Nggih, yang Bu Warni ini. Tanggal berapa, Bun? Kalau informasinya 7-8 ngaten. Oh, 2 hari tak, Bun? Mboten, 1 hari saja sih, tapi sama jadwalnya nggih dereng mandep kok. Nanti mungkin ditunggu dulu. Oh iya. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih, Bun. Semoga tidak ada barengan dengan acara penting. Nggih, amin. Kalau kegiatan ini semua saya ngisinya luring, tapi di tanggal tersebut ada agenda penting dari jadi saya loka karya Bu. Loka karyanya nanti bareng nggak Bun? Boten kadosipun kalau kan pengawas itu kan hanya sedikit, tapi fasilitatornya kan ada lebih gitu kan Bu. Kayak yang kemarin di Al Azhar kan kita saya sama Mbak. Jadi misalnya kayaknya nanti mungkin di paro-paro gitu. Saya semula luring tapi terus berubah ke daring. Loka karyanya ya hanya pengawas ya Putri. Jadi kalau untuk pengawas ya kalau untuk kepala sekolah sama sekolah kalau dijadwal sih ada lagi bulan April apa Mei tapi kurang tahu nanti. Halo Mbak Ita. Iya, Bayu. Ya. Ini apa namanya itu tak liatin ya, tak kenalin ya. Kebetulan lagi nggak ada siapa-siapa juga sih. Ini mejaku nih. Nih di sini. Ya. Nah, ini ruang dosenku lagi sepi, nggak ada siapa-siapa. Masih ini sepi. Ya, karena mungkin udah siang ya Bu. Ini apa namanya mejaku ini kamling yang paling menyenangkan karena di sampingnya itu ada kopi, ada dispenser, terus ada sofa, ada dua, jadi bisa bahan gitu. Nah ini tempat apa namanya? Nah, kadang kita ruang meetingnya di sini, terus ada ya alhamdulillah lah. Nah, nanti Putri suatu saat juga Tunggul 2 kayak gini, aku tenang aja. Wah, ini ruangannya begitu luas ya, Bun? Nggih, alhamdulillah nyaman itu. Ya, nggih. Kebetulan ini saya sendirian ini di sini, jadi ya saya lain. Nggih. Aduh. Waalaikumsalam. Ibu Gus. Pangapunten terlambat. Boten napa-napa. Baik, langsung izin saya mulai mawon nggih, ibu-ibu, bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
Salam yang sama-sama kita hormati Ibu Suwarni MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen, yang sama-sama kita hormati Ibu Tri Puspini SPD, Awas dari Tunggul 2, serta Ibu Tri, SPD, SD, Ibu Ita, SPD, SD, Guru Komite Pembelajaran di Negeri Tunggul 2. Puji syukur tak lupa-lupa senantiasa kita semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua dari Tunggul 2 untuk melaksanakan kegiatan Pokja Manajemen Operasional PMO bulan Desember. Bu Warni, pun kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Dari Sragen tadi wirawiri. Dari kota ya Bu ya. Bu Kus, pripun kabarnya Bu Kus? Alhamdulillah sehat Ibu Ayu. Alhamdulillah. Putri, pripun kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat walaupun tenggorokan gatal, batuk-batuk. Luar biasa. Agak meriang tapi ya tetap semangat Bayu. Nah, kita ya luar biasa, lagi gak enak badan tetap tempur ya, maju terus. Kita pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat, agak sedikit batuk Bu juga ini. Satu sekolahan. Ya kata kalau flu itu kadang pasti kayak gantian habis nular ini. Baik, semoga yang sedang sakit segera sembuh dan Bapak Ibu-ibu semua semoga senantiasa semangat dan sehat dalam menjalani aktivitas. Baik, untuk kegiatan PMO di bulan Desember ini, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, kalau tidak keliru, di bulan lalu itu kan kita sempat membahas terkait data PMM, Platform Merdeka Mengajar. Dan saya sempat menunjukkan data Excel, lalu kemudian data-data yang lain. Nah, pada saat itu SD Tunggul 2 belum ada masuk rekap datanya. Setelah saya konfirmasi, data tersebut adalah data yang ditarik di angkatan 1 di bulan itu gitu. Jadi yang untuk angkatan 2 belum, sedang saya follow up dan saya minta nanti kalau ada saya informasikan dan saya bagikan kepada ke seluruh sekolah dampingan saya. Sekali lagi, monggo Ibu Warni, Ibu Kepala dapat mendata, memfollow up terkait dengan PMM, tidak hanya untuk guru komite saja, namun semua guru yang ada di Tunggul 2 dapat dipantau, dapat didata, sampun lulus topik berapa. Jadi harapannya sebelum tutup tahun ajaran depan, seluruh guru di Tunggul 2 dapat lulus dan menuntaskan topik PMM-nya. Ngaten untuk terkait PMM. Mulai saja, nggih. Mohon berkenan dari saya mulai dari guru kelas dahulu, guru kelas 1 dan kelas 3 ini sedang penilaian akhir sumatif nggih, informasinya sedang sumatif. Nah, monggo bisa karena yang lagi grace itu bisa disampaikan persiapan terkait dengan penilaian akhir sumatif itu seperti apa. Dan kemarin kita yang paling pertama di bulan Oktober loka karya terkait dengan pengolahan dan hasil assessment, apa kendala yang ditemui oleh ibu-ibu guru kelas terkait dengan assessment ini, dan lalu solusinya seperti apa, dan ini PAS-nya itu seperti apa. Bisa cerita-cerita dulu terkait dengan PAS-nya dari Bu Tri dan dari Bu Ita. Monggo sinten riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf suaranya nanti agak tersendat-sendat. Iya, buat nopo-nopo Ibu. Cepat sembuh. Untuk PAS penilaian akhir semester, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik. Untuk anak-anak juga alhamdulillah itu soalnya itu sesuai dengan materi yang saya ajarkan Mbak Ayub. Pas jadi anak-anak bisa mengerjakan yang sudah fase membaca tulis langsung saya bahasakan langsung nyandak jawabannya gitu untuk kelas saya. Ini persiapan untuk memasukkan ke rapot, tinggal nunggu itu Mbak, nilai PAS itu penilaian akhir semester. Untuk nilai harian, nilai proyek semuanya sudah siap, nilai tengah semester semuanya sudah siap. Ini tinggal nunggu hasil itu PAS itu nanti dimasukkan ke daftar nilai, setelah itu baru dimasukkan ke raport Mbak Ayu. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Pengawas, kebetulan tadi mau nef di SD Tunggul 2. Alhamdulillah. Itu untuk kelas 1 Mbak Ayub. Untuk persiapan nanti mau pembagian rapot, entrane itu mau gebyar karya nanti bersamaan dengan wali murid datang menerima rapot, nanti hasil karya anak-anak nanti bisa mau dipajang biar orang tua tahu kalau selama ini anaknya itu dididik benar-benar, dikasih apa itu karya ini, belajar karya ini dan bukan di sekolah penggerak itu kan agak beda dengan yang dulu, maksudnya dengan kurikulum yang dulu. Kalau yang ini kan harus banyak karya dan banyak praktek begitu Mbak Ayu. Nggih, baik. Alhamdulillah Putri. Monggo dari Bu Ita untuk kelas 4-nya pripun? Ya Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Untuk di kelas 4, sebelum tes akhir sumatif ini, sebelumnya anak-anak saya tes dulu, saya berikan soal-soal dulu. Kemudian saya evaluasi, kelihatannya yang masih lemahnya di mana gitu, saya ulang lagi materinya seperti itu. Nah, kebetulan untuk di kurikulum Merdeka ini lebih enaknya kan kita soalnya buat sendiri, jadinya kita tahu kemampuan muridnya, materinya sampai apa gitu, jadinya lebih enak kalau menurut saya sebenarnya. Ya, tapi ya namanya anak-anak, walaupun sudah ulang lagi, tetap saja masih lupa gitu. Nggih ya seperti itu. Nggih. Baik, matur nuwun Bu Ita. Penyampaiannya, informasinya terkait dengan penilaian akhir sumatif. Kemudian Ibu Kepala mohon berkenan menyampaikan Ibu sebagai pimpinan manajerial sekolah, bagaimana kemarin Ibu menyiapkan pekan akhir sumatif di SD Negeri Tunggul 2. Adakah kendala dari guru komite maupun non komite terkait dengan penilaian akhir sumatif ini? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ayub atas waktunya. Mengenai persiapan menyongsong penilaian akhir semester kemarin, sebelumnya kami dengan Bapak Ibu Guru kita rapat untuk membahas pelaksanaan PAS semester 1 tahun 2022 ini. Seperti biasanya yang selain kelas 1 dan kelas 4 kita kerjakan bekerja sama dengan KKGS atau KKG. Jadi di satu kecamatan gitu maksudnya kita berusaha untuk bersama-sama. Tetapi untuk yang kelas 1 dan kelas 4, kemarin pada waktu rapat kita tekankan pada Ibu Guru kelas 1 dan kelas 4, supaya berusaha membuat soal PAS sendiri. Ternyata alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Mbak Ayu. Sudah diutarakan dengan Bu Tri dan Bu Ita, berarti lebih enak buat sendiri karena
lebih tahu kemampuan siswa itu seperti apa. Jadi yang diajarkan itulah yang diberikan kepada anak. Kelebihannya itu Mbak Ayu. Kecuali itu juga menjadikan guru kelas lebih aktif lagi untuk berusaha membuat soal-soal, karena sudah saya tekankan kepada Bapak Ibu guru, soal-soal pada soal formatif maupun sumatif itu supaya dikumpulkan, dibukukan kepada anak nanti satu anak satu map, biar nanti kalau pada waktu semesteran seperti ini anak sudah punya soal-soal yang telah diajarkan pada kemarin-kemarin itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik untuk pembuatan soal kelas 1, kelas 4 ataupun kelas 1 sampai kelas 6 sudah clear itu Mbak Ayu pelaksanaannya itu. Kemarin sudah tadi ada monel dari monitoring dari Ibu Pengawas serta Bapak Korwil, alhamdulillah yang sebenarnya sudah diutarakan Bu Kus mau PMO di sekolah kita karena diundur ya tadi Bu Ros terus ke sekolah lainnya. Jadi alhamdulillah kita tadi ke sini Bapak Korwil dan Bu Pengawas sekaligus tadi ada komite kebetulan bersamaan itu menyampaikan untuk menyampaikan rapat hasil sebelum pelaksanaan PAS kita mengadakan rapat pengurus komite dan ketua paguyuban kelas 1 sampai dengan kelas 6 membicarakan kegiatan yang sudah berlalu dan yang akan datang. Terus kendala-kendala yang dihadapi di sekolah kita sampaikan semua ke komite dan paguyuban, ketua paguyuban kelas. Lah kepentingan yang ada di sekolah kita ini komite bisa ikut membantu proaktif dan menghandle. Alhamdulillah berjalan lancar Bu Ayu untuk sementara ini persiapan. Kemarin juga sudah kami dari Lokakarya yang kedua kemarin hasil pembahasan tentang raport sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru cara-caranya seperti yang ada dalam plafon atau yang disampaikan Bu Ayu kemarin kita bahas dan nanti prakteknya kita bersama-sama membuat karena ini kan barang baru bagi kami Bu Ayu, jadi kita bersama-sama untuk membuat raport hasil belajar anak. Kan Bu Ayu. Matur suwun sangat Ibu Kala, Bu Warni. Alhamdulillah senang sekali saya menyimaknya dan mendengarnya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Kelas dan juga Ibu Kepala terkait dengan assessment ini. Jadi memang goalnya dari kurikulum Merdeka ini pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan peserta didik antara peserta didik yang satu dengan yang lain satu kelas itu tidak sama, apalagi beda sekolah begitu. Jadi penilaian assessment ini berdasarkan keyakinan dari guru, berdasarkan observasi dan penilaian pengamatan dari guru kelasnya. Karena yang paling tahu terkait dengan kondisi peserta didik tentu saja ya bu guru kelasnya seperti itu. Alhamdulillah jika tidak ada kendala terkait dengan penyusunan soalnya. Mungkin kayak sesuatu yang baru itu kan pasti ada yang semula kok enggak buat soal jadi buat soal. Nah, tapi alhamdulillah semoga itu disikapi menjadi media, salah satu media untuk lebih mengembangkan diri, mengupgrade diri seperti itu ibu-ibu semuanya. Lalu kemudian kemarin itu sempat ada kegiatan peluncuran e-rapor terbaru. Nah, itu di YouTube, tapi informasinya kayaknya masih ada yang perlu dikembangkan begitu. Nanti kalau ada update terkait hal itu akan langsung saya informasikan kepada
Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, tadi Bu Warni juga menyampaikan nanti untuk penyusunan raportnya akan dibahas bersama-sama. Nggih, itu baik nggih Ibu-ibu, yang jelas sekali lagi saya sampaikan, yang tahu kondisi peserta didik di Tunggul 2 adalah Tunggul 2 itu sendiri. Jadi ibu-ibu boleh mendapatkan referensi dari sekolah lain, boleh, tidak apa-apa, tapi jangan sampai dijadikan beban atau acuan tersendiri, ngaten. Misalnya kok di sekolah lain menggunakan KTSP-nya interval ya, kok saya lebih nyamannya dengan deskriptif. Oh, saya lebih nyamannya dengan ini. Itu digunakan saja. Tidak masalah. Jadi tidak ada perankingan, oh yang baik sekolah itu begini, yang ini tidak. Jadi kurikulum merdeka adalah diberikan untuk supaya si sekolah dapat lebih kenal dengan kondisi peserta didiknya, dengan kalau kepala misal dengan guru-gurunya semakin mengenal kondisi sekolahnya, lalu kemudian ada kekhasan apa lebih digali melalui proyek P5 gitu. Jadi kalau mau melihat di sekolah lain juga tidak masalah, itu hanya untuk referensi saja, tapi tidak perlu kok sekolahku gini atau begitu, itu tidak perlu demikian Bapak Ibu. Ibu-ibu itu terkait dengan asesmennya, jadi tidak ada yang itu yang paling benar dengan metode KTSP yang interval nilai misalnya, saya dengan deskriptif salah, itu mboten nggih. Jadi monggo disepakati dan dirembuk dengan tim dari Bapak Ibu semuanya di Tunggul 2 untuk mencari formulasi yang paling nyaman untuk Tunggul 2 terkait dengan e-rapotnya. Itu yang saya coba ingin sampaikan terkait dengan assessment, karena sekarang sedang pas dan mau pembagian rapor. Lalu berikutnya terkait dengan kurikulum merdeka, ini yang mau saya coba update di Bapak Ibu semua adalah terkait dengan proyek P5. Nah, ini kan sudah mau selesai. Tadi Bu Tri menyampaikan sudah mau gelar karya nih untuk yang tema satunya. Nah, saya ingin coba tahu dari ibu-ibu semua di Tunggul 2, mohon disampaikan kira-kira nanti gelar karyanya itu seperti apa, yang pertama. Lalu kemudian kan ada tema yang kedua nggih yang harus dilaksanakan. Apakah sudah mulai ada perbincangan di timnya Tunggul 2 terkait dengan pelaksanaan P5 berikutnya? Kalau ada itu seperti apa? Kalau belum, kira-kira akan direncanakan bagaimana dan seperti apa begitu. Jadi ini khusus untuk P5-nya sendiri, dan apakah ada kendala yang dirasakan oleh guru kelas atau dari ibu kepala atau yang lain terkait P5 ini. Monggo. Ya, Mbak Ayub, untuk P5-nya di Tunggul 2 kemarin mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kebetulan judulnya kelas fase A dan fase B itu beda. Setelah kami mengetahui karya yang kemarin di Solo, Mbak Ayu, kalau kita ambil satu judul berarti lebih enak lah. Dan ini nanti di semester 2 saya nanti ambil satu judul saja, saya terapkan di kelas 1 sampai dengan kelas 6, jadi bisa lebih enak. Ini karena sudah terlanjur, sudah berjalan, ya, sudah berjalan sampai selesai. Untuk kelas 1 judulnya Cerdik dalam Pengelola Sampah, kelas 4-nya kami adalah kesatria lingkungan. Jadi sudah diterapkan guru tim, timnya guru terutama ketuanya guru kelas 1 itu yang timnya itu guru kelas rendah. Jadi kelas dibantu kelas 2, kelas 3, demikian juga yang kelas 4 dibantu kelas dan buatnya tim. Nah, itu sudah berjalan, sudah berlaku sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di sekolah kami, Mbak Ayub.
setiap saat nggih saya pantau, saya masuk saya kerap masuk ke sekolah Bu Ita pada waktu anak-anak praktek melaksanakan proyek itu, membuat apalah itu di kelas 4 itu, di kelas 1 juga. Nah, dari selain kelas 1 dan kelas 4, kelas lainnya juga saya arahkan semuanya untuk membuat hasil karya dari tema apa yang khususnya cerdik dalam kelola sampah itu berlaku di semua kelas. Jadi nanti anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu juga yang karya-karya yang dihasilkan dari kelas tersebut. Nah, rencananya sudah kami utarakan, sudah kami bahas pada waktu rapat kepada Bapak Ibu guru persiapan untuk pemajangan pameran hasil karya proyek nanti di kelas 2 itu untuk kelas 4, kelas atas, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, sedangkan kelas 1 nanti kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nanti semua guru bekerja untuk mendukung ini, dibuat tim. Terus berserta anak-anak. Sedangkan pelaksanaannya Mbak Ayu, maaf ini sebenarnya kan bulan minggu-minggu akhir minggu November, tapi kami baru bisa melaksanakan nanti kita paskan pada waktu penerimaan rapot, sekaligus nanti orang tua murid hadir, nanti melihat pajangan pameran dari anak-anak, serta insya Allah hasil karya dari guru, karya anak untuk seni dan lain-lain nanti bisa kita tampilkan pada waktu penerimaan rapot. Seperti itu rencananya. Terus yang kedua untuk menyongsong pada semester 2 tentang proyek kita yang sudah kita bahas dari kemarin, untuk semester 2 kita ambil kearifan lokal karena sarananya sudah kita alokasikan ke RKS, yaitu berupa gamelan. Ya, selama ini anak-anak sudah kita latih dimasukkan dalam ekstrakurikuler dulu Bu Ayu. Jadi nanti persiapan ke proyek di semester 2 kearifan lokal nanti bisa kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mengambil tema kearifan lokal. Jadi nanti kami masih dengan Bapak Ibu guru mencari materi dulu yang hubungannya dengan budaya karawitan. Nah, kemarin pada waktu Lokakarya saya masih ragu-ragu matur ke Bu Ayu, kalau sudah punya kita merencanakan itu upami beralih ke masakan tradisional apa boleh Bu Ayu? Terus saya pikir loh, saya kan sudah melengkapi sarana prasarananya kok. Terus jadi nanti akan saya minta karena dengan teman sejawat mungkin Pak Didi lebih paham tentang seni, dan nanti saya akan koordinasi dengan Pak Didi tentang materi dan sebagainya yang hubungan dengan kerawatan. Ini Mbak Ayu, tentang kerawitan ini sudah jauh-jauh sebelumnya sudah kami bicarakan, sudah kami musyawarahkan dengan teman-teman. Untuk kearifan lokalnya kita ambil budaya seni. Matur Mbak Ayu, makasih. Nggih, baik, matur nuwun Bu Warni. Bapak Ibu-ibu terkait dengan P5-nya saya nilai sampun baik sekali nggih, sampun saya sangat. Tinggal monggo gelar karyanya dipersiapkan karena kan ini mungkin sebelumnya belum pernah nggih rapot. Iya, baru besok itu. Nah, pasti saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah ada pemahaman, wah kalau orang tua datang yang cuma 1 semester sekali itu harus dilayani seperti apa. Nah, mohon itu juga dipersiapkan dan dijaga nggih
sebagai salah satunya adalah kita pelayanan di pendidikan itu kan menjaga kepercayaan dari itu. Jadi ibu mempersiapkan dengan baik tersebut. Lalu kemudian yang selanjutnya ataupun video dari kegiatan-kegiatan yang ibu-ibu lakukan. Dan juga kemarin yang jadi bahasan di Lokakarya P5. Putus-putus Ibu Ayu, tolong yang kemarin yang informasi video-video tadi diulang. Enggak kedengaran, putus-putus. Siap Ibu. Saya ulangin lagi nggih Ibu-ibu. Jadi terkait dengan P5 survei untuk mendokumentasikan baik foto maupun video dan juga mungkin bisa nyun sewu walaupun tidak di SPJ-kan tapi dibuat ada daftar hadir, lalu kemudian ada tanda tangan dan yang lain sebagainya. Ya kita semua jagani nggih terkait dengan rapor P5-nya kan belum ada informasi, hanya saja jagani apalagi kalau diperlukan. Jadi dokumen-dokumen yang menjadi penguat dan membuktikan bahwa sekolah telah melaksanakan P5 itu jangan sampai luput. Jadi mulai dari kalau menurut saya dipersiapkan daftar hadirnya, lalu foto, video kegiatan, dan syukur kalau memungkinkan ibu-ibu bisa meminta testimoni-testimoni dari orang tua murid dan juga peserta didik Ibu terkait dengan menjalankan proyek ini. Jadi tidak perlu dirancang buat nopo-nopo natural mawon. Anak kelas 1 ditanyain, "Oh, kamu kemarin ngapain ya? Gimana setelah tahu mengelola sampah?" Nah, itu didokumentasikan, direkam. Terus kemudian orang tua murid nggih beberapa dimintain testimoni, "Bu, ini dulu kan enggak pernah ada nggih terima rapor sambil ada ini. Menurut Ibu apa yang Ibu kesan apa yang Ibu tangkap melalui kegiatan ini?" Begitu. Itu bisa disiapkan mumpung belum nggih, mumpung belum terlaksana gitu. Lalu kemudian kemarin itu kan ketika Lokakarya P5 sempat apa ya, dari JT1 kalau nggak keliru masih bingung JP-nya nggih, JP-nya, hitung-hitung JP-nya. Nah, itu nanti dari Tunggul 2 silahkan ditulis yang sudah dilakukan untuk P5-nya itu sudah terlaksana sekian JP. Jadi ada catatan-catatan supaya nanti kalau diminta ada pengisian atau ditanyakan dan yang lain-lain sudah tidak bingung lagi. Jadi jagani itu semua karena untuk yang tema 1 ini kan sudah mau selesai nggih, mau sudah gelar karya, sudah mau selesai panennya itu. Nah, kemudian yang saya juga mau sampaikan di setiap tema itu kan diminta untuk membuat modul panduan P5-nya. Nah, itu mohon dipersiapkan atau bisa nanti setelah ini disampaikan kabarnya, update-nya terkait dengan modul proyek bagaimana begitu. Tidak harus saya minta bulan ini, bulan depan selesai mboten nggih, yang penting nanti di tahun 1 pendampingan itu sudah selesai saja, disampaikan saja dan silahkan barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait dengan modul tersebut. Untuk tema 1-nya itu terkait dengan P5-nya dan juga tadi mohon berkenan ini Bukus tadi kan memonef secara langsung nggih ke Tunggul 2 nggih bisa disampaikan apa yang Ibu lihat kesannya dan bagaimana pelaksanaannya kan saya ndak ke sana gitu. Monggo Ibu bisa cerita-cerita hasil Ibu. Nggih. Ini kelihatannya sinyalnya putus-putus ya suaranya.
Nggih, putus-putus nggih, Bu, nggih. Oh, nggih. Putus-putus. Nggih, saya ulangi Ibu, mohon berkenan Ibu menyampaikan tadi mampir ke Tunggul 2-nya dan melihat pelaksanaan pasnya seperti apa Ibu? Ya. Dari hasil. Ya. Terima kasih Ibu Ayub. Tadi kurang lebih pukul 8 kami ke SD Tunggul 2 beserta Bapak pelaksanaan penilaian semester 1. Alhamdulillah Ibu Ayub, pelaksanaan tes semester 1 di SD Negeri Tunggul 2 sudah berjalan baik, tertib dan lancar. Dan juga kami tadi tanya pada bagaimana untuk pelaksanaan yang tes semester 1 untuk sekolah penggeraknya terkait kurikulum merdekanya, ya juga alhamdulillah guru sudah membuat soal dan sudah dilaksanakan tesnya kepada peserta didik dan berjalan baik dan lancar. Kemudian nanti tinggal menunggu bagaimana hasil yang dilaksanakan oleh siswa, kemudian dinilai dan ditindaklanjuti nantinya untuk bisa dilaporkan kepada orang tua murid. Dan kebetulan ini kemarin kan ada webinar ini Bu, webinar tentang launching e-rapot nih Bu. Nah ini yang kami tanyakan, ini nanti untuk e-rapot langsung pakai itu ya Bun, untuk sekolah penggeraknya. Bagaimana Bun? Nggih, kemarin itu hasil obrolan-obrolan di WA grup fasilitator disampaikan terkait launching e-rapot itu, tapi katanya masih ada error di beberapa bagian Bu. Gitu. Oh, begitu. Oh, berarti sementara ini dipending dulu, Ibu. Kalau sementara sih belum ada informasi yang paling baru sih, Bu. Hanya saja saya ikut nyimak di WA Group informasi dari senior-senior terkait itu gitu. Terkait e-rapotnya masih ada yang error. Oh, begitu. Silakan coba dibuka e-rapotnya di websitenya, dipantau saja. Kalau sudah bisa diisi dan dilakukan buat nopo-nopo sih gitu. Coba sampai terus mungkin Bu bagaimana e-rapotnya. Baik, masih ada putus ya. Itu tadi terkait dengan pelaksanaan. Ini suaranya putus-putus itu Bu Ayub. Ya putus-putus nggih, ini saya di kantor ini kayaknya jaringannya kurang baik ini. Yang saya ragu apa yang di tempat saya atau di mana ya putus-putusnya? Kayaknya apa semua di tempatku? Iya kayaknya di saya mungkin ini Bu, ini kebetulan saya gitu. mungkin jaringannya iya. Iya, enggak apa-apa. Itu tadi yang pertama terkait pelaksanaan penilaian akhir semester ya semester 1 ya sudah berjalan baik dan lancar. Dulu tinggal nanti mengolah nilainya, kemudian nanti kalau memang itu launchingnya e-rapot sudah valid gitu, nanti mungkin guru bisa segera melaksanakan terkait peraturan itu. Kalau toh memang belum, kita nanti sama-sama sambil ini ya Bu ya, memantau terus bagaimana itu nanti tentang launching e-rapotnya. Kemudian terkait dengan perencanaan P5-nya, itu tadi kan tentang pengambilan rapot kan orang tua Bu, biasanya di Korwil kami itu saya sarankan di semua sekolah, baik itu semester 1 maupun 2 itu pengambilan rapot oleh orang tua. Nah terkait dengan program sekolah penggerak yang di SD Tunggul 2, itu tadi Bu Warni sebagai kepala sekolah sudah punya program bahwa nantinya karya-karya siswa kan akan dipakai. Nah, itu kan terus saya begini ada baiknya ya betul seperti anjuran Ibu Ayub, semua itu kan butuh dokumen resmi Bu. Nanti sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah seperti halnya kemarin yang ini sekolah penggerak yang angkatan 1 itu juga sudah siap Bu. Saya sarankan juga ada video, ada foto, nanti juga dibuat berita acara, kemudian notulah termasuk panitia. Walaupun itu mini, bentuknya mini baru kelas 1 dan 4, itu saya suruh buat panitia. Di sisi lain mungkin ada kelas 4, 5, nggak ada jeleknya. Semuanya kan kolaborasi Bu, kan mesti siswa senang gitu Bu. Nah itu jadi tidak terbatas hanya kelas 1 dan 4. Nanti monggo nanti bisa untuk meluas pada kelas yang lain.
Kemudian yang melebar lagi nanti sebagai puncak tema di semester 2, termasuk nanti akan ada gelar seni terkait yang program Bu Warni terkait dengan kerawitan, mungkin ada pentas apa itu siswa yang lain, itu nanti bagus sekali. Ini nanti juga akan membuktikan bahwa betul-betul pelaksanaan sekolah penggerak di SD Negeri Tunggul 2 betul-betul sudah dilaksanakan, dan itu insya Allah bisa membuat daya tarik masyarakat begitu. Nah tadi kebetulan kita ketemu dengan komite, saya sekaligus juga sharing dengan Pak Komite. Saya minta tolong ya Pak, ini juga sama-sama kita bareng-bareng stakeholder untuk memajukan sekolah dasar negeri Tunggul 2 biar tetap menjadi sekolah yang menjadi kepercayaan masyarakat dan nantinya untuk ke depan itu lebih maju dan lebih berkualitas. Begitu Bun, jadi kita sama-sama alhamdulillah untuk komitenya mendukung Bun. Ya tadi bel-belan kok juga ada, insya Allah ada bantuan dari sumber yang lain. Jadi ini juga nanti ya bareng-bareng untuk memajukan. Begitu Bu Ayu. Mungkin ada saran-saran untuk Bu Ayu terkait dengan SD Negeri Tunggul 2 untuk kedepannya agar lebih maju. Terima kasih Bu Ayu. Nggih, matur suwun sangat Ibu pengawas, Bu Kus. Nggih, semuanya kita bersinergi nggih, saling bersinergi, saling menjaga kerekatan dan juga koordinasi serta komunikasi yang utama dan prioritas tentu saja ini semua demi peserta didik yang ada di Tunggul 2 serta kalau secara umum mutu pendidikan di Indonesia. Doa serta dukungan yang bisa saya berikan akan selalu saya berikan kepada Tunggul 2 Ibu terkait dengan pelaksanaan ini dari awal sampai dengan akhir, apapun itu yang bisa saya support pasti akan selalu saya support. Matur nuwun sangat terkait dengan P5-nya, semoga besok gelar karyanya sukses dan lancar, dan juga sekali lagi saya sampaikan nggih ibu-ibu terutama mungkin Bu yang ada di WA grup saya itu kan hanya Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, terkadang ada share-sharean terkait dengan gelar karyanya dan P5-nya. Sekali lagi ketika mirsani itu semua pokoknya jangan dianggap beban dan wah sekolahku berarti harus seperti itu ya, harus begitu ya. Itu sekali lagi mboten nggih, dan saya tidak memberikan penilaian berdasarkan indikator-indikator tersebut, dan yang jelas apa yang bisa ibu-ibu lakukan, semaksimal yang bisa ibu-ibu lakukan, dan segala daya dan upaya terbaik yang bisa dilakukan dan cocok untuk Tunggul 2, nggih monggo mawon gitu. Tidak perlu ada memaksakan atau kepengen menjadi seperti sekolah A, B, C, tapi kalau tidak cocok dan tidak sesuai dengan karakteristik dan kekhasan dari Tunggul 2, baik peserta didik maupun yang lainnya tidak perlu dipaksakan begitu. Lalu kemudian izin menanggapi lagi terkait dengan pembeli atau apa ya nyebutnya ya, nggih pembelanjaan gamelan itu nggih untuk Tunggul 2 saya rasa baik, tidak masalah nggih. Semoga bisa dirawat dan dijaga, bisa lumintu sampai lama, dan semuanya saya rasa baik. Untuk anak kecil itu kan sekarang pengenalan budayanya karena era disrupsi, era digital ini kan sedikit memprihatinkan nggih, karena semuanya gadget, handphone. Jadi baik anak-anak kenal dengan gamelan karena kan kita lokasinya SD-nya juga di Jawa, jadi bisa dikenalkan dengan gamelan dan bisa bermain gamelan, memainkan gamelan. Saya rasa itu hal yang positif dan bisa menjadi pelajar yang memiliki value atau nilai pembelajar sepanjang hayat. Nanti akan terkenang terus proses belajar gamelannya, lalu kemudian bisa memainkan gamelan, pasti anak menjadi kebanggaan tersendiri. Yang menjadi PR ya tentu saja setelah gamelannya datang, jangan lupa untuk selalu dirawat dan dijaga supaya kondisinya tetap baik. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan, dan harapannya
sarpras atau kebutuhan Bapak Ibu di Tunggul 2 baik dari segi teknologi maupun non teknologi itu semakin ke sini semakin tercukupi begitu. Itu yang harapannya. Kalau terkait dengan luas sekolah misalnya kok luas sekolah Tunggul 2 ya memang kondisinya ngaten nggih. Saya semoga ke depan siapa tahu bisa ditingkat atau bagaimana ngaten nggih, tapi yang jelas doa terbaik. Saya tadi juga waktu memperlihatkan ruangan ya gimana, tapi itu bentuk seneng saya nggih, kayak merasa ibu-ibu semua kan seperti ibu saya, seperti saudara saya lihatkan ini loh saya bekerjanya di sini gitu tahu. Bukannya apa mengin-mengini atau yang lain begitu ya. Alhamdulillah semoga besok ruangannya bisa ber-AC juga. Amin. Nanti enggak Mbak Ayub ki wis ngerti Tunggul 2 bentuknya kayak gini kok malah dipamerin ruangan gitu ya. Itu mboten ngaten nggih. Cuma seneng aja mumpung saya pas lagi di kantor wah sama ibu-ibuku tak lihat gini loh aku kerjanya di sini gitu. Jadi saya senang sekali dan harapannya semoga kalau terkait sarpras baik laptop maupun hal lain semoga semakin lama semakin tercukupi gitu. Kemudian mohon dapat diinformasikan ya terkait dengan modul panduannya untuk P5-nya seperti apa. Silahkan Sinten yang badhe cerita menyampaikan terkait hal itu. Rencana-rencananya atau pripun ngaten mboten napa-napa. Ya, sekilas Mbak Ayub. Mbak kita diambil dulu aja nanti. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Untuk proyek modul proyeknya sudah kami sudah mendownload kemarin dan sesuai yang ada di kementerian Mbak Ayub disesuaikan dengan dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Untuk yang kelas 1 itu cerdik dalam kelola sampah, gaya hidup berkelanjutan, tema gaya hidup berkelanjutan. Di sini saya ambil yang di semester pertama dengan maksud untuk penerapan itu gaya hidup berkelanjutan itu penerapan kebersihan yang hubungannya dengan lingkungan biar nanti kita ambil itu biar anak terbiasa hidup bersih, terbiasa tertib. Nanti di tujuan saya seperti itu, baik nanti dilaksanakan baik di sekolah maupun diterapkan di rumah itu. Untuk selanjutnya untuk proyek ini sudah dilaksanakan. Lah, pada modul ajar yang akhir itu kan di dalam modul yang saya yang saya ambil itu kan kerjasama dengan dinas instansi dan sebagainya. Lah, yaitu tidak saya ambil karena di sekolah kami kan luas, jadi kami tidak ada misalnya bila sampah banyak diangkut ke sana tidak, lah nanti kan di sini dibuat kompos atau di belakang sudah kami selain di depan kelas ada tempat sampah organik, anorganik dan yang selain keduanya jadi ada 3 tempat sampah itu yang terakhirnya di belakang di kebun belakang itu sudah kami buat tempat agak besar itu untuk pada akhirnya nanti sampahnya itu yang organik bisa dijadikan humus atau dibuat humus untuk apa ngerabuk tanaman itu. Terus sedangkan yang
pembuangan akhirnya dibuang maksudnya dibuatkan di belakang, di kebun belakang, karena kebun kami luas Mbak Ayu. Jadi kita modifikasi modul ajarnya. Kalau di modul ajar yang kami download itu bekerja sama dengan instansi kebersihan, kalau di tempat saya dikelola sendiri di lingkungan sekolah itu. Lah, tujuan akhirnya kan itu Mbak Ayu, yang tujuan akhir pada anak itu supaya anak terbiasa bersih, maksudnya bila menemukan sampah atau apapun segera bertindak. Jadi mengajarkan anak itu cekatan dalam hal kebersihan, kemandirian dan sebagainya. Seperti itu Mbak Ayu. Alhamdulillah Bu. Berarti terkait modulnya sudah mulai disusun nggih? Sudah mulai ada rencana nggih? Sudah yang mendownload dulu dari kementerian disusun nggih. Jadi kita melaksanakan pembelajaran proyek itu sesuai dengan modul. Pertemuan pertama pengenalan, kedua itu jadi sesuai dengan jam yang ada di situ diterapkan oleh guru kelas. Baik. Kemudian yang ingin saya coba tanyakan terkait komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu jadi memang untuk SD ini kan, untuk kurikulum merdeka itu diharapkan sekolah memiliki komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu mungkin mirip-mirip kayak komite gitu, tapi kalau komite misalnya ketemunya jarang, hanya berapa bulan sekali atau di pertemuan-pertemuan penting. Tapi untuk komunitas praktisi itu ada pengawas, ada guru, baik guru komite maupun non-komite untuk membahas terkait pelaksanaan kurikulum ini ataupun hal-hal lainnya, dan juga misalnya ada orang tua, ada perwakilan dari komunitas gitu. Jadi mungkin lingkupnya lebih luas lagi, lebih banyak pihak yang terlibat daripada komite pembelajaran seperti itu. Nah, untuk Pak Lurah gitu, kemarin juga kita menghadirkan Pak Kepala Desa dalam pada waktu kita akan melaksanakan program Sekolah Penggerak ini. Kami sudah mensosialisasikan ke semua yang dinamakan mungkin komunitas praktisi, kalau nggak salah kan seperti Mbak Yuta, ada Bu Pengawas, ada Pak Lurah, ada komite, ada orang tua murid, dan kita sebagai guru karyawan yang ada di sini, guru TK, kami ajak bersama-sama untuk membahas pelaksanaan atau menginformasikan sekaligus menyampaikan program kami, membahas kami program yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah untuk paguyuban kelas itu 1 bulan sekali, dan paguyuban komite dan ketua paguyuban itu 2 bulan sekali kita ketemu Bu Ayu. Jadi untuk membahas apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, kebutuhan apa yang kurang bila nanti kami membutuhkan komite dalam bentuk tenaga atau keahlian apapun, itu saya sampaikan semua. Jadi kita seperti membuat lingkaran gitu, kita komunikasi, sharing, serta membahas yang ada di sekolah kita. Yang kebetulan kemarin sekolah kita ada kantornya, ada yang orang masuk yang tidak baik, mungkin alhamdulillah tidak membawa laptop dan sebagainya, tidak dibawa. Lah dari situlah saya langsung mengundang komite dan orang tua lah supaya ini tidak maksudnya sekolah ada pintunya gimana lah, saya minta bantuan ke komite untuk mengusahakan pintu gerbang sekolah disanggupi oleh komite itu, karena kelemahan kita apa nanti kita utarakan lah, nanti kita bersama-sama dengan komite untuk memecahkan. Seperti itu Bu Ayu.
Alhamdulillah dah. Alhamdulillah nggih lancar Ibu. Ini saya coba menyampaikan, sebenarnya saya mau share screen tapi kayak kok ada kendala gitu. Oke, nanti coba saya baca aja sebentar. Nah, komunitas praktisi itu, nah materinya ada juga. Nah, ini saya baca dulu. Komunitas praktisi adalah wadah belajar antar kepala sekolah atau guru di setiap satuan pendidikan untuk berbagi praktik baik dan mendukung peningkatan kompetensi, termasuk dalam implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas praktisi merupakan salah satu cara membentuk ekosistem belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi di sini yang berperan di dalam komunitas praktisi itu ada kepala sekolah, guru, pengawas, dan yang tadi saya sampaikan. Narasumber dalam komunitas praktisi, setiap kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dapat menjadi teman belajar sekaligus sumber belajar atau narasumber. Siapapun di dalam komunitas praktisi bisa berbagi praktik baik. Nah, jadi di sini ada kepala sekolah, pengawas, dan fasilitator juga itu dalam komunitas praktisi tersebut. Nah, tahapan-tahapannya ada tahap merintis, tahap menumbuhkan, dan tahap merawat keberlanjutan. Jadi untuk di Tunggul 2 itu sudah dalam tahap, saya menilainya sudah dalam tahap merintis terkait dengan komunitas praktisinya. Jadi kayak ada pertemuan untuk sharing, berbagi praktik baik dan saling berdiskusi terkait kurikulum Merdeka ataupun hal lainnya. Baik, lalu kemudian setelah komunitas praktisi diharapkan sekolah penggerak ini ya atau sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu juga menjalin kerjasama dengan komunitas atau organisasi atau industri begitu Ibu. Nah, kira-kira apakah sudah ada rencana untuk Tunggul 2 dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain? Itu seperti apa? Ya, Mbak Ayu. Untuk kerjasama dengan komunitas, kami berencana sesuai dengan materi mungkin dari masing-masing kelas. Kita akan bekerja sama dengan kelurahan, mungkin dalam materi pemerintahan, terus kita akan kerjasama dengan home industry. Kebetulan agak jauh itu ada pabrik tahu, itu nanti bisa anak-anak berkunjung ke sana. Yang ketiga yang selanjutnya di sekitar kita adalah pertanian, Mbak Ayu. Kebetulan di wilayah sini pengembangan itu penanam brambang itu berhasil. Nanti anak-anak biar wawancara dengan petani dan sebagainya, karena di sini lingkupnya petani, jadi nanti anak-anak bisa diajak yang hubungannya dengan materi, mungkin hubungannya dengan pekerjaan orang tua atau dan lainnya. Bila itu petani, biar nanti anak-anak bisa melihat ke sawah, nanti wawancara dengan masyarakat sekitarnya atau orang tuanya yang kebetulan petani. Kalau materinya tentang pekerjaan, biar nanti anak-anak bisa wawancara dengan macam-macam pekerjaan orang tua yang ada di sekitar anak. Jadi dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya. Seperti itu Bu Ayu. Nggih. Baik Ibu, alhamdulillah sudah mulai direncanakan ya untuk menjalin kerjasama. Semoga di PMO bulan depan nanti saya akan bertanya kembali perkembangannya seperti apa. Baik, lalu kemudian adakah hambatan lain Ibu dalam
mungkin pembelanjaan anggaran, koordinasi dengan pemerintah setempat, atau dari internal sekolah, hambatan-hambatan lainnya yang mungkin dari Tunggul 2 pengen saya tuliskan di laporan PMO dan dinaikkan ke level daerah, atau monggo seperti apa? Ada hambatan boten bulan ini? Hambatannya kemarin kan yang laptop itu loh Mbak Ayu. Itu kan sebenarnya saya matur katanya boleh, tapi ternyata harus digulirkan lagi dengan dengan bus reguler, pembelajarnya ditukar. Jadi untuk laptop memang di kinerja enggak boleh, jadi enggak jadi, tetapi alhamdulillah bisa diusahakan dengan bos reguler, jadi oper pembelanjaan ngoten. Ngoten. Oke. Terus kemarin di SD kita juga sudah mendapat bantuan TIK itu Chrome sejumlah 15, LCD dan apa itu untuk WiFi itu. Jadi nanti insya Allah ini sudah saya ke guru-guru untuk pegang satu-satu untuk penguatan untuk apa itu pelaksanaan pembelajaran. Jadi dibuka sesuai dengan akunnya belajar masing-masing. Nanti kemarin ada salah satu guru yang ditugaskan untuk bimbingan teknis ke Semarang. Jadi nanti disampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa mendukung, setiap guru bisa pegang satu Chrome untuk mendukung dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik. Berarti ini kondisi Chrome-nya sudah mulai dipakai ke 15-15-nya atau terus pun di Ibu lancar semua atau, iya, lancar. Kemarin sudah dipraktekkan ya Mbak ya, dipraktekkan dan kan anak-anak kan sudah latihan kemarin sebelum ANBK atau 1 minggu sebelumnya sudah datang. Nah, jadi itu anak-anak sudah sebelum ANBK sudah latihan semua dengan itu, dengan Chrome itu. Ngaten nggih. Berarti tidak ada masalah dan sudah bermanfaat nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah dengan sekolah kita masuk ke sekolah penggerak ini, alhamdulillah sekali. Menurut saya dari sekolah saya yang dulu saya di sini pertama prihatin, aduh ini desaku sekolahku seperti ini ya teman-teman, gimana supaya tidak ketinggalan dulu dengan sekolah sekitar kita, biar sama dululah bagaimana caranya kalau kita cari dana dari masyarakat otomatis tidak akan bisa. Nah kemarin pada ada angkatan ini saya dengan matur ke teman-teman, gimana kalau saya ikut ini, nanti kita kerja keras biar dapat. Sebenarnya kan kata Mbak Ayu nggak boleh cari dana, tapi kan untuk sarana prasarana maju kan harus ada itu toh Mbak Ayu. Wong ada anak murid baru sekolah nggak mau sekolahnya jelek ya Mbak Ayu, nggak jadi masuk. Dengan ini alhamdulillah kita sudah dapat sarpras, terus operasional kita untuk kegiatan sarana pembelajaran alhamdulillah sudah terlengkapi. Yang dari dulu saya di sini belum punya LCD, belum laptopnya dan itu. Jadi sekarang alhamdulillah sekali Mbak Ayub dengan kita masuk ke sekolah penggerak ini, lambat laun setapak demi setapak kita merasakan, kan yang merasakan kita Mbak Ayub yang melakukan di sini ada kenyamanan, ada dalam pembelajaran sudah enak gitu nggih. Mbak Ayub. Saya ikut senang Ibu, dan ini memang betul-betul yang diharapkan oleh pemerintah nggih, yang diharapkan oleh negara, bahwa adanya peningkatan kualitas pendidikan, dan betul sekali kualitas bisa berjalan dengan baik kalau didukung sarprasnya. Dan semoga saya juga berdoa untuk kesejahteraan dari Bapak Ibu guru, itu menurut saya juga utama nggih. Semoga
senantiasa mengalami peningkatan dan perbaikan ke depan. Semoga misalnya LCD-nya baru 1, nanti bisa di setiap sudah kelas. Sudah 2 Mbak Ayu kan dapat bantuan lagi tadi ya. Itu bisa di setiap ruangan itu ada LCD. Iya, diharapkan. Lalu semoga saja tercapai ya Mbak Ayu. Ya, amin. Semoga misalnya kalau menurut saya di bayangan saya kondisi belajar yang nyaman di kelas itu yang pertama pencahayaan. Jadi kondisi kelasnya terang, baik misalnya tidak tersinari matahari secara langsung ya lampunya terang. Lalu kemudian tentu saja kebersihan dan harapan saya ke depan di setiap kelas kipas itu angin itu Mbak Ayu biar nggak sumuk. Betul. Ada mikrofon untuk guru. Terus ada sound LCD, ada laptop. Wah, ya nggak apa-apa, kita bukan yang ngimpi, wah nggak mungkin. Insya Allah kelakon nanti bisa. Amin. Di ruang guru gitu. Jadi menurut saya di yang diperhatikan tidak hanya di kelas itu yang utama tapi juga di ruang guru, karena yang namanya orang bekerja itu kan perlu istirahat, dan kalau istirahat di tempat yang nyaman itu bisa meningkatkan kualitas bekerjanya. Ya harapan dan doa terbaik lah untuk Tunggul 2, semoga semakin baik gitu. Iya, amin Mbak Ayub. Ini ke anak dulu Bu Mbak Ayub. Nanti setelah anak-anak sudah komplit LCD, kipas angin dan sebagainya, nanti baru kita. Maksud saya meja saja ya Mbak. Mejanya saja belum. Ya nanti pelan-pelan kami berusaha setapak demi setapak. Doanya saja semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Luar biasa sekali. Saya selalu mendapatkan saya mengikuti program ini ya pengen dapat semangat dan inspirasi dari ibu-ibu guru. Menurut saya tuh guru, Pak Guru itu jos gandos des. Karena belum tentu saya bisa ngelakoni seperti Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu semuanya, itu menurut saya keren sekali. Jadi selalu ada inspirasi dan penyemangat serta penguat. Baik, ada kendala yang lain tadi sepertinya saya rasa tidak ada data PMO-nya tidak berubah untuk Tunggul 2 gitu. Lalu kemudian nih ibu-ibu KUSP yang dulu disusun di awal sekali. Nah, itu kalau saya tidak keliru mungkin nyusunnya kan di awal tahun ajaran atau sebelum tahun ajaran, belum tahun ajaran habis PKP, lalu kemudian diminta untuk menyusun KUSP. Nah, sekarang ini kan sudah berjalan 3-4 berapa bulan ya. Nah, silahkan KUSP-nya dibuka kembali Bapak Ibu setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mengikuti Lokakarya kembali, saling berbagi praktik baik. Nah, silakan KUSP-nya dibuka-buka, kiranya ada hal atau ada bagian di KUSP yang perlu dibuatkan gitu. Jadi nanti bisa ada perkembangan. Jadi KUSP-nya bisa berkembang, kan kita ditanya atau di laporan di instrumennya PMO itu kan juga ditanya terkait KUSP-nya begitu. Jadi nanti bisa untuk materi ketika membahas komunitas praktisi. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan terkait instrumen PMO adalah refleksi internal. Jadi untuk Tunggul 2 silahkan membuat jadwal atau data dokumentasi. Tunggul 2 itu melakukan refleksi secara berkala. Jadi tidak hanya namanya rapat atau briefing guru saja, tapi kayak ini dinamakan refleksi begitu. Nah, itu dilakukan secara berkala dan berbasis data. Jadi salah satu instrumen di PMO adalah
sekolah melaksanakan refleksi internal secara berkala dan berbasis data. Nah, datanya apa yang bisa digunakan untuk dibahas di refleksi? Ya, apapun. Oh, misalnya refleksi ini membahas modul. Oh, ya berarti modulnya sampai mana? Oh, membahas assessment. Oh, data assessment misalnya bisa pakai data soal atau data peserta didik, hasil formatifnya atau hasil sumatifnya begitu. Lalu jadi ada dokumentasi bahwa sekolah telah melaksanakan refleksi secara berkala. Nah, bulan ini insya Allah kita bertemu kembali di refleksi. Nah, refleksi yang kita lakukan kan pertama kali di bulan September, nggih. Nah, 3 bulan pelaksanaan kurikulum merdeka, lah besok di Desember itu 6 bulan atau 1 semester pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi nanti akan kita gali terkait dengan rencana tindak lanjut sekolah, lalu kemudian kendala, hambatan. Jadi mohon setelah PMO ini ibu-ibu bisa mempersiapkan bahan-bahan untuk refleksi kita. Insya Allah dilaksanakan di atas tanggal 10 insya Allah nanti. 10 Januari. Desember. Bulan ini. Jadi bulan ini kita akan melaksanakan refleksi 3 JP. Jadi lumayan lebih lama nggih. Kalau PMO itu kan 2 JP, kalau refleksi 3 JP. Nah, dan bisa dipersiapkan bahan-bahannya, ditunjukkan apapun itu. Nah, dan jadi nanti ibu-ibu bisa memperlihatkan walaupun secara daring itu di share screen itu ditunjukkan nih foto-fotonya, pelaksanaan diferensiasi pembelajarannya yang saya sampaikan di minggu lalu. Jangan lupa untuk ada dokumentasi menggunakan variasi media ajar, bahan ajar seperti itu. Nggih, apa yang dimiliki untuk refleksi mungkin Ibu Kepala Bu Warni saged mirsani kembali laporan refleksi di bulan September. Dulu waktu awal-awal kan sudah pernah menyusun, nah kurang lebih sama dan nanti dibuat atau dipersiapkan yang sekiranya bisa meningkat gitu dari 3 bulan dan 6 bulan sekarang itu bisa ada peningkatan. Seperti itu sih yang ingin saya sampaikan untuk persiapan refleksi bulan ini. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Ibu, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, disampaikan terkait program ini ataupun yang lainnya, monggo. Kendala-kendala. Mau tanya Mbak Ayub, yang refleksi yang bulan Desember itu nanti kita mengulas refleksi kita yang bulan September itu peningkatan apa yang dari refleksi kemarin. Terus nanti kita mengunggah misalnya modul ajar atau apa ngoten ndak? Mboten diunggah, hanya saja disampaikan di forum refleksi tersebut Ibu. Jadi ditunjukkan di share screen, oh modul ajarnya seperti apa, modul panduannya seperti itu seperti apa, diferensiasi pembelajaran itu, pelaksanaan proyeknya seperti apa. Jadi terkait implementasi kurikulum merdeka ini, segala aspek selama 1 semester ini bagaimana. Jadi refleksi itu hanya 3 kali saja selama 1 tahun. Pertama kemarin di September, lalu Desember ini, dan kalau saya tidak keliru jadwal berikutnya itu di Februari. Gitu. Untuk refleksi 3 JP. Jadi monggo nanti besok bisa ditengok laporan refleksi bulan September, kan di situ ada rencana tindak lanjut. Nah, apakah rencana tindak lanjut yang disusun, nanti kita akan lihat rencana tindak lanjut yang disusun di bulan September itu bagaimana progresnya, apakah terlaksana dengan baik, terlaksana sebagian, belum terlaksana, itu di bulan
Desember itu. Ya, Mbak Ayu, makasih. Nggih. Tapi ya pokoknya intinya semuanya semampunya dan iya. Saya memang kepada teman-teman kita semampunya. Kita kan punya sumber dayanya, seperti dayanya kita manfaatkan seperti ini ya kita manfaatkan seperti ini. Kalau SD kita seperti ini kita nggak usah malu, nggak langsung kepada teman-teman. Memang adanya seperti ini kita berani. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sesuai dengan arahan gitu. Betul. Yang jelas alhamdulillah kan sudah ada progresnya ya, proses dengan baik ya, yang penting nanti bisa ditunjukkan itu aja. Sekali lagi direfleksi bulan berikutnya insya Allah di atas tanggal 10 gitu nanti saya bagikan jadwalnya. Oke, baik. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kembali ibu-ibu? Oke, baik. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan kembali, ibu-ibu, Ibu Kala, Bu Warni, Bu Pengawas, Bu Bos, Ibu Guru Kelas, Bu Tri, Bu Ita, alhamdulillah PMO bulan Desember kita selama 2 JP jalan dengan baik dan lancar pada 1 Desember 2022 ini selama 2 JP dari pukul 1 sampai 2:30 ini. Semoga ibu-ibu semua senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan di dalam kurikulum Merdeka serta aktivitas lain-lainnya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Ayu. Amin. Gugus. Assalamualaikum. Pun nggih. Izin lah Ibu Ayu. Monggo Ibu. Nggih.